Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bapak Alfiensa, Bapak Zaki dan Bapak Gali. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia hadir pada hari ini. Dan perkenalkan, saya Muhammad Arif Alzad sebagai mediator yang telah disepakati oleh bapak-bapak sekalian untuk membantu memfasilitasi mediasi pada hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi dan bagaimana prosesnya akan berjalan. Jadi bapak-bapak sekalian, mediasi ini adalah proses perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu saya sendiri, dan peran saya bukan untuk memutus siapa yang benar atau salah, bukan pula untuk memihak pada salah satu bapak-bapak sekalian. Tapi saya di sini untuk membantu ketiga belah pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Dan dalam mediator ini ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita sepakati, bahwasannya pertama, prinsip kesukarelaan. Jadi bapak sekalian hadir dan berpartisipasi dalam mediasi ini atas kemauannya sendiri, dan setiap kesepakatan yang lahir nanti harus disetujui oleh ketiga belah pihak dan tidak boleh dipaksakan. Kedua, yakni prinsip kerahasiaan. Jadi semua yang dibicarakan dalam ruang ini termasuk dalam sesi terpisah nanti atau yang kita namakan sesi kaukus, tidak akan saya sampaikan pada pihak lain tanpa izin dari pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak dapat digunakan pula sebagai alat bukti apabila dalam sesi mediasi ini tidak berhasil dan perkara dilanjut ke jalur hukum. Selanjutnya ketiga, yaitu prinsip itikat baik. Jadi kita semua berkomitmen untuk berunding dengan jujur dan terbuka. Apakah dari bapak-bapak sekalian ada pertanyaan terkait prinsip-prinsip tersebut? Saya tidak ada pertanyaan dan saya paham dan saya juga setuju. Bapak Alfiensa? Saya setuju Pak, dan saya berharap proses mediasi ini bisa berjalan dengan adil untuk semua. Untuk Bapak Gali? Setuju Pak, saya juga berharap ini cepat selesai karena saya ada kebutuhan mendesak. Baik, terima kasih. Dan untuk Bapak Gali, nanti akan kita bahas juga. Sebelum lanjut, saya juga perlu menegaskan bahwasanya saya di sini sebagai pihak netral. Saya tidak mengenal secara pribadi salah satu dari bapak-bapak sekalian dan tidak memiliki kepentingan atau apapun atas hasil mediasi ini, selain membantu tercapainya kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Apakah bapak-bapak sekalian menyetujui saya sebagai mediator dalam perkara ini? Baik, kalau begitu proses hari ini akan berjalan dalam beberapa tahap. Yang pertama, saya akan meminta masing-masing pihak menyampaikan pandangannya secara umum di sesi bersama ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke sesi kaukus, yang dimana pertemuan terpisah antara saya dengan masing-masing pihak secara bergantian untuk menggali lebih dalam kepentingan dan kekhawatiran yang mungkin belum nyaman disampaikan di depan saudara-saudara yang lain. Selanjutnya, apabila tercapai kesepakatan, kita akan menuliskannya bersama. Apakah ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian? Tidak ada Pak, silakan dilanjutkan. Selanjutnya kita memasuki ke dalam pernyataan pembuka para pihak. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Zaki terlebih dahulu sebagai anak sulung untuk menyampaikan pendapatnya. Untuk Bapak Zaki, bisa disampaikan. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi begini Pak, sejak ayah kami meninggal 9 tahun lalu, saya sebetulnya ingin semuanya ini berjalan dengan baik-baik saja. Tapi karena saya juga sebagai ahli waris, di sini saya juga punya hak yang diatur di dalam hukum waris. Di sini saya tidak keberatan rumah dijual atau tidak dijual. Yang penting pembagiannya jelas dan adil sesuai porsi masing-masing. Yang paling saya khawatirkan di sini justru bukan dari uangnya, tapi dari bagaimana keadaan keluarga kami, agar keadaan keluarga kami ini tali silaturahmi tetap terjaga.
tidak ada pertengkaran, dan semuanya kembali baik-baik saja. Baik, terima kasih Bapak Zaki. Saya catat poin-poin tersebut. Bapak menekankan bahwasannya pentingnya pembagian yang adil menurut hukum waris, begitu kan Pak? Betul, Pak. Sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan. Mungkin bisa saya lanjut. Silakan kepada Bapak Alfianza untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan di sesi ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Jadi selama ini tinggal di rumah dengan ayah sampai dengan akhir hayatnya. Saya itu sudah keluar uang kurang lebih 45 juta untuk biaya perawatan hingga biaya pengobatan, dan itu pun saya juga tidak mendesak pada Kak Saki dan juga Chandra. Jadi atas segala pengorbanan ini dari dalam diri saya pun juga tidak terima jika seolah-olah rumah ini harus dijual, dan saya merasa bahwa selama pengorbanan saya untuk merawat dan melakukan pengobatan kepada ayah itu tidak dihargai. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bapak Alfianza. Akan saya catat di sini terdapat dua hal penting bagi Bapak. Yang pertama yaitu pengakuan atas kontribusi dan pengorbanan selama merawat ayah, dan selanjutnya mempertahankan kemungkinan tetap tinggal di rumah tersebut. Begitu kan Pak? Benar. Baik, kalau begitu akan saya lanjut pertanyaan kepada Bapak Gali. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak. Saya paham posisi Kak Alfianza. Dan saya ini menghargai apa yang Kak Alfianza lakukan. Tapi saya ini benar-benar butuh modal cepatnya untuk usaha saya sedang saya rintis. Oleh karena itu, bagian saya dari warisan ini adalah satu-satunya sumber dana yang realistis buat saya sekarang. Kalau rumah tidak dijual, saya khawatir saya harus menunggu entah sampai kapan untuk mendapatkan hak saya. Saya usulkan dijual rumah ini untuk mendominasi dan membantu usaha saya. Kemudian untuk biaya pembayaran ini, saya harap semuanya ini berjalan dengan cukup clear dan ada tahap pembayarannya dan tidak larut-larut, karena saya Baik, Bapak Gali, saya catat poin-poin tadi. Di sini ada kebutuhan utama Bapak Gali adalah kecepatan dan kepastian mendapatkan bagian warisan dalam bentuk yang bisa segera digunakan sebagai modal usaha. Begitu kan Pak? Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak sekalian. Dari apa yang telah disampaikan, saya coba rangkum ada 4 hal pokok yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama, status rumah apakah dijual, dipertahankan, atau terdapat opsi lain. Selanjutnya, kedua, pengakuan dan kompensasi atas kontribusi yang telah dilakukan oleh Bapak Alfianza selama merawat almarhum ayahnya. Ya, yang ketiga yaitu kebutuhan Mas Gali atas dana cepat untuk modal usaha, dan yang keempat pembagian tabungan sebesar 60 juta rupiah, dan apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi dari rangkuman ini Pak sekalian? Cukup Pak. Baik, mengingat masing-masing tampaknya memiliki pertimbangan yang belum tentu nyaman disampaikan secara terbuka di depan saudara-saudaranya, saya usulkan kita masuk ke sesi kaukus, yaitu sesi pertemuan secara terpisah dengan masing-masing pihak. Dan saya akan mulai sesi ini dari Bapak Alfianza terlebih dahulu, dan nanti akan dilanjut oleh Bapak Gali, dan yang terakhir Bapak Zaki. Dan semua yang disampaikan di sesi ini bersifat rahasia dan hanya akan disampaikan kepada pihak lain apabila
diizinkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan kepada Bapak Zaki dan Bapak Gali, saya persilahkan untuk menunggu di luar terlebih dahulu agar proses kaukus antara saya dan Bapak Alfiensa berjalan dengan semestinya. Pak. Baik. Baik Bapak Alfiensa, di sesi ini Bapak dapat bebas berbicara lebih terbuka, dan apa saja yang sebenarnya yang paling Bapak khawatirkan dari proses mediasi pada hari ini, Pak? Jadi hal yang saya khawatirkan itu saya itu sebenarnya nggak mau kalau dianggap serakah sama kakak dan adik saya, karena mengingat selama ini pengorbanan buat pengobatan dan perawatan ayah itu sangatlah berat, di mana saya harus bangun malam, kemudian harus bolak-balik untuk kontrol ke rumah sakit. Maka dari itu kakak maupun adik saya pun selama pengobatan dan perawatan ayah pun juga tidak ada kontribusi sama sekali, seperti itu. Baik Pak, saya mengerti. Jadi kebutuhan utama Bapak di sini bukan sekedar nominal kan Pak, akan tetapi pengakuan atas jerih payah Bapak yang telah lakukan, dan kemudian diwujudkan secara konkret, misalnya lewat kompensasi biaya perawatan. Dan selain itu saya tanya kepada Bapak Alfiensa, seberapa penting sih rumah tersebut bagi Bapak Alfiensa sendiri? Rumah itu sangat penting karena selama ayah sakit pun kebutuhan rumah, kemudian kondisi rumah saya yang mengurus. Tapi memang kalau memang ada harus ada solusi yang membuat saya tidak perlu keluar dari rumah tersebut, saya terbuka sekali terhadap opsi lain selain menjual rumah, sepanjang ada kompensasi yang wajar dan biaya perawatan wajar atas biaya perawatannya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bapak bersedia apabila saya sampaikan kepada kakak Zaki dan juga saudara Gali bahwasannya Bapak terbuka terhadap opsi selain menjual rumah, sepanjang ada kompensasi yang wajar atas biaya perawatan begitu Pak? Baik Pak, tapi tolong jangan sampaikan angka pastinya terlebih dahulu, biarkan saya yang menyampaikan sesuai dengan waktunya. Baik Pak, saya hormati pernyataan Bapak tersebut. Mungkin sesi kaukus kali ini antara saya dan Bapak Alfiensa bisa dicukupkan, dan kita beranjak ke sesi kaukus yang akan dilakukan oleh Bapak Gali. Baik Pak. Baik Bapak Gali, terima kasih sudah menunggu di luar. Jika boleh diceritakan lebih detail apa yang membuat Bapak Gali begitu perlu dana secepatnya begitu Pak? Baik Bapak, terima kasih. Jadi saya ini sedang merintis, kemudian dan ada peluang kerjasama yang butuh modal awal dalam waktu dekat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan modal ini, saya mengusulkan untuk warisan ini dijual, kemudian uangnya dibagi rata. Selanjutnya, dan juga saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini karena saya diajak bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, hal ini saya mengusulkan hal ini supaya rumah ini segera cepat dijual untuk mendapatkan uang tunai yang sepatutnya. Gitu, Pak. Baik Bapak, di sini saya memahami urgensi yang dibutuhkan oleh Bapak Gali. Pertanyaan saya, apakah tujuan Bapak Gali sebenarnya adalah menjual rumah tersebut atau mendapat sejumlah dana secara cepat? Karena keduanya bisa jadi berbeda dalam pengambilan solusi, Bapak. Baik Bapak, kalau dipikir-pikir sebenarnya saya ini hanya ingin membutuhkan uang secara cepat, bukan bermaksud untuk menjual rumah ini agar dapat uang secepatnya. Baik, Bapak Zaki, saya ucapkan terima kasih sudah
menyempatkan waktu untuk menunggu di luar tadi, dan boleh diceritakan lebih detail apa yang menurut Bapak Zaki sendiri perlu disampaikan dalam sisi kampus. Jadi begini Pak Mediator, secara hukum waris di sini saya, Mas Alfianza dan Mas Gali itu memiliki porsi masing-masing dalam warisannya. Di sini saya tidak ingin memaksakan angka tertentu dalam pembagian warisannya, tapi saya juga tidak mau terlihat egois. Saya mengakui bahwa saya ketika ayah saya sakit di sini saya tidak terlibat dalam merawat ayah saya. Jadi menurut saya wajar ketika Mas Alfianza mendapatkan kompensasi lebih atas apa yang dilakukan kepada ayah kami. Di sini saya hanya tidak ingin dianggap melepas tanggung jawab begitu saja. Dan saya juga tidak ingin ini berlarut-larut sampai kami ini menjadi musuh dan bertengkar dan akhirnya kekeluargaan atau tali silaturahmi keluarga kami itu putus. Baik Bapak Zaki, jadi apabila saya simpulkan, terdapat kepentingan utama Bapak adalah keadilan proporsional, begitu kan Pak? Betul. Dan menjaga hubungan keluarga, bukan hanya memaksimalkan bagian pribadi Bapak sendiri. Di sini betul sekali Pak Mediator. Kalau perlu porsi saya dikurangi untuk kebutuhan Mas Alfianza dan membantu kebutuhan mendesak Mas Gali, saya sangat setuju. Yang pada intinya semuanya disepakati bersama dan secara terbuka dan semuanya dibagi rata sesuai porsi masing-masing. Baik Bapak Zaki, terima kasih atas keterbukaannya pada sesi Kaupus pada kali ini. Mungkin sesi Kaupus pada kali ini bisa kita cukupkan dan kita lanjut ke sesi selanjutnya, Pak. Baik Pak Mediator. Dari sesi terpisah tadi dengan izin masing-masing pihak terkait, saya ingin menyampaikan beberapa titik temu yang saya lihat pada sesi Kaupus tadi. Yang dimana pertemuan pertama Bapak Alfianza terbuka terhadap opsi selain menjual rumah kepada pihak luar, sepanjang ada pengakuan dan kompensasi yang wajar atas biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkan selama merawat almarhum ayahnya. Selanjutnya Kaupus terhadap Bapak Gali menyampaikan bahwasannya sebenarnya yang dibutuhkan bukan rumah itu dijual, akan tapi mendapatkan dana tunai dalam waktu yang jelas dan tepat. Dan ketiga, Bapak Zaki menekankan bahwasanya keadilan proporsional dan bersedia porsinya disesuaikan demi kontribusi yang dilakukan oleh Bapak Alfianza dan kebutuhan Bapak Gali. Apakah rangkuman ini sesuai dengan apa yang Bapak-bapak maksud? Sesuai Pak. Baik, karena kepentingan kita semua ternyata tidak sepenuhnya bertentangan, saya ingin mengajak kita memisahkan dua hal penting. Yang pertama yaitu soal rumah, apakah akan dijual, disewakan, atau dibeli salah satu ahli waris. Yang kedua yaitu soal kompensasi perawatan yang telah dikeluarkan oleh Bapak Alfianza. Saya tawarkan 3 opsi untuk didiskusikan bersama. Yang pertama yaitu ada opsi A, rumah dijual kepada pihak luar dan hasil penjualan tersebut dibagi 3 sama rata setelah dikurangi kompensasi perawatan untuk mengganti kepada Bapak Alfianza dengan tabungan dibagi rata. Opsi B, rumah dipertahankan dan disewakan. Hasil sewa dibagi 3 setiap tahunnya, sementara Bapak Alfianza tetap tinggal di rumah dengan kompensasi sebagian dari bagiannya sendiri diperhitungkan sebagai sewa atau simbolis pada Bapak Zaki dan Bapak Gali. Dan opsi terakhir yaitu Bapak Alfianza mengambil alih bagian Bapak Zaki dan Bapak Gali atas rumah tersebut dengan skema pembayaran bertahap dalam jangka waktu tertentu, sehingga Bapak Alfianza tetap bisa tinggal di rumah tersebut, sementara Bapak Zaki dan Bapak Gali menerima dana tunai sesuai porsi mereka.
Dan kompensasi biaya perawatan Bapak Alfiansa diperhitungkan lebih dulu sebagai pengurangan nilai yang harus dibayarkan kepada Bapak Alfiansa. Demikian, silahkan kepada Bapak-Bapak bisa didiskusikan mana yang paling mendekati kebutuhan Bapak-Bapak sekalian. Jadi gini Pak, kalau opsi ketiga berarti saya tetap dapat uang tunai kan Pak. Tapi itu yang paling penting, saya asalkan jangka waktunya itu ada dan jelas ketika ngomong. Kalau saya lebih memilih opsi C, Kalau saya lebih memilih opsi C Pak, karena saya tetap bisa tinggal di rumah itu, tetapi saya ingin biaya perawatan sebesar 45 juta itu bisa diperhitungkan kembali sebelum sisa nilainya itu dibagi sama rakyat. Kalau untuk saya setuju dengan prinsipnya. Tapi supaya adil, mari kita hitung secara bersama. Jumlah keseluruhan warisan itu ada sejumlah 900 juta. Jika dibagi menjadi 3, jumlahnya semuanya setiap orang adalah 300 juta. Nah, misal dari 900 juta itu dikurangi terlebih dahulu dari 45 juta tersebut, jadi setiap orang mendapatkan 285 juta per orang, dan sisanya 45 juta yang telah dikurangkan itu diberikan kepada saudara Alfiansa. Kalau dari saya seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu? Baik Bapak Zaki, hal tersebut merupakan hitungan yang cukup masuk akal dan akurat. Selanjutnya Bapak Alfiansa, bagaimana menurut Bapak sendiri menanggapi pernyataan yang diberikan oleh Bapak Zaki tersebut? Saya terima saja asalkan pengorbanan saya itu bisa diakui secara tertulis, jadi bukan hanya lisan saja. Baik Pak, saya catat tanggapan tersebut, dan hal tersebut akan dituangkan dalam butir kesepakatan tertulis. Sekarang soal skema pembayaran Bapak Alfiansa kepada Bapak Zaki dan Bapak Gali, apakah Bapak Alfiansa realistis membayar sekitar nominal 280 juta kepada masing-masing pihak Pak? Begitu. Realistis saja Pak, saya tidak punya dana sebesar itu. Saya juga perlu waktu mungkin dengan menggadaikan sebagian atau mengatur dari penghasilan biaya penghasilan saya. Baik, terima kasih Mas Alfiansa. Selanjutnya Mas Gali, tadi Bapak Gali menekankan bahwasanya kebutuhan waktu yang jelas dan pasti gitu kan Pak? Dan kira-kira jangka waktu seperti apa yang bisa Bapak terima untuk menerima bagian dari Bapak Alfiansa gitu? Baik, kalau memang harus bertahap, saya usulkan paling lambat itu 12 bulan. Kemudian pembayaran pertama itu harus 50% agar saya bisa menjalankan usaha saya terlebih dahulu. Gitu Pak. Ada yang lagi menanggapi Bapak Alfiansa? Untuk tahap pertama 50% saya perlu waktu untuk menjual sebagian tabungan dan barang saya. Tapi saya rasa bisa saya usahakan dalam waktu 2 bulan setelah kesepakatan ini disahkan. Bapak lagi mungkin Kalau saya pribadi tidak keberatan menerima bagian saya dengan skema lebih longgar dibanding saudara Gali. Yang penting di sini ada penjelasan dan etikat baik. baik Bapak-Bapak sekalian, hal ini merupakan perkembangan yang baik menurut saya. Maka dari itu mari kita rumuskan bersama menjadi butir-butir kesepakatan yang konkret, termasuk soal tabungan sebesar 60 juta yang belum kita bahas. Mungkin dari Bapak-Bapak sekalian ada tanggapan mengenai tabungan yang belum kita bahas tersebut. Bapak Gali. Untuk tabungan saya rasa dibagi. Jadi bagian sama besar sebesar 20 juta rupiah masing-masing. Saya juga sama setuju dibagi rata saja karena memang biaya tersebut bukan menjadi bagian dari biaya perawatan dan pengobatan. Bapak Gali. Saya setuju dengan pendapat Mas Gali dan Mas Ahmad.
Baik, terima kasih Bapak sekalian. Dari pernyataan-pernyataan di atas tadi akan saya rangkum menjadi butir-butir kesepakatan yang nantinya akan dituangkan di dalam kesepakatan tertulis begitu Bapak-Bapak. Baik Bapak-Bapak sekalian, dari sesi yang telah kita lewati tadi, saya dapat menarik kesimpulan di butir-butir kesepakatan yang telah kita bangun bersama. Mohon nanti untuk pembacaan bisa dikoreksi apabila terdapat kekurangan. Pertama, rumah warisan senilai 900 juta tetap dipertahankan dan tidak dijual kepada pihak luar. Bapak Alfiansa mengambil alih atau membeli bagian kepemilikan Bapak Zaki dan Bapak Galih atas rumah tersebut dan berhak tetap menempati rumah tersebut. Poin kedua, biaya perawatan almarhum ayah yang telah dikeluarkan Bapak Alfiansa sebesar 45 juta diakui sebagai kontribusi khusus dan dikurangkan lebih dahulu dari nilai rumah sebelumnya. Dari nilai rumah sebelum pembagian sehingga menjadi hak Bapak Alfiansa sepenuhnya. Ketiga, sisa nilai rumah sebesar 855 juta rupiah dibagi 3 sama rata, yaitu sebesar 285 juta untuk masing-masing ahli waris, Bapak Zaki, Bapak Alfiansa, dan Bapak Galih. Karena Bapak Alfiansa mengambil alih rumah tersebut, maka Bapak Alfiansa wajib membayar bagian Bapak Andi dan bagian Bapak Galih masing-masing sebesar 285 juta. Keempat, pembayaran kepada Bapak Chandra. Pembayaran kepada Bapak Galih dilakukan bertahap, yaitu tahap pertama sebesar 50% atau dengan nominal 142.500.000 dibayarkan paling lambat 2 bulan sejak kesepakatan ini ditandatangani, dan sisanya dilunasi paling lambat 12 bulan sejak kesepakatan ditandatangani. Kelima, pembayaran kepada Bapak Zaki dilakukan bertahap dalam jangka waktu paling lama 18 bulan sejak kesepakatan ini ditandatangani dengan rincian tahapan yang akan disusun bersama dan dilampirkan dalam akta kesepakatan. Keenam, tabungan peninggalan ayah sebesar 60 juta rupiah dibagi rata menjadi 3 bagian, masing-masing kebagian 20 juta untuk Bapak Zaki, Bapak Alfiansa, dan Bapak Galih, dan dicairkan paling lambat 14 hari sejak kesepakatan ditandatangani. Ketujuh, ketiga pihak sepakat menjadi ketiga pihak sepakat menjaga silaturahmi dan komunikasi keluarga dengan baik, serta tidak akan mengikuti kembali perselisihan ini dalam bentuk apapun di kemudian hari. Dan yang terakhir, apabila salah satu tahap pembayaran mengalami kendala, pihak yang bersangkutan wajib menginformasikan kepada saudara lain paling lambat 7 hari sebelum jatuh tempo untuk dirundingkan kembali secara kekeluargaan. Dari butir-butir kesepakatan tersebut, apakah semua pihak menyetujui butir-butir kesepakatan tersebut? Saya Saya setuju Pak. Itu Pak, ini sudah cukup adil. Baik, kalau begitu terima kasih kepada bapak-bapak sekalian atas itikat baik dan keterbukaan bapak-bapak selama proses mediasi ini. Kesepakatan yang telah kita rumuskan bersama akan saya tuangkan dalam bentuk tulisan dan akan ditandatangani oleh ketiga belah pihak serta saya sebagai mediator. Selanjutnya, apabila proses ini berada dalam kerangka mediasi di pengadilan agama, kesepakatan ini akan dimintakan penguatan menjadi akta perdamaian oleh majelis hakim sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi apabila diperlukan. Monggo Bapak Galih bisa menandatangani kesepakatan tersebut. Bapak
Bisa juga Bapak Zaki. Baik Bapak, terima kasih. Dari awal sesi sampai akhir ini, yang lebih penting dari sekedar dokumen ini, saya melihat hari ini Bapak-Bapak sekalian berhasil kembali duduk bersama dan mendengarkan satu sama lain. Semoga hubungan kekeluargaan ini bisa terus berjalan ke depannya, dan apakah ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini? Tidak ada Pak, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Najib sudah membantu untuk berempat dengan tangannya. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak Alfiansa, Bapak Zaki dan Bapak Kali. Sesi mediasi hari ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.